Shalom saudara-saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersekutu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena sampai pada saat ini kami boleh merasakan kemurahan-Mu. Tuhan memimpin kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika firman Tuhan sampai kepada kami, Roh Kudus Tuhan terus bekerja agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau disapa, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Kami akan baca kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, dan mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita gumulkan secara bersama-sama, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manusia pada umumnya akan mengalami ketakutan, kegentaran, bahkan kecemasan dalam menjalani kehidupan yang sedang dia nikmati. Mengapa orang takut, cemas, dan gemetar? Karena pergumulan yang sedang dia hadapi dan yang akan dia hadapi. Itu yang membuat orang takut, cemas, dan gemetar. Bahkan ketenangan hatinya pun tidak baik. Hidupnya dibayang-bayangi dengan ketakutan, hidupnya dibayang-bayangi dengan masalah dan pergumulan. Sehingga dia tidak bisa tenang dalam menjalani hari lepas hari. Tetapi berbeda dengan orang yang percaya kepada Tuhan, berbeda kepada orang percaya kepada Kristus. Seperti yang kita baca melalui pembacaan pemazmur tadi, orang-orang percaya harus seperti pemazmur, yaitu Raja Daud, yang mengatakan Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku takut? Tuhan adalah bentengku. Kepada siapakah aku gemetar? Kesaksian iman yang disampaikan oleh pemazmur sungguh-sungguh luar biasa. Dalam situasi apapun yang sedang dia alami, yang akan dia alami, dia tetap percaya kalau Tuhan adalah terang dan keselamatan hidupnya. Kalau Tuhan adalah
gunung batunya. Sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegentaran yang terlintas dalam kehidupan Raja Daud. Kalau kita perhatikan, kalau kita melihat, ada beberapa alasan pemazmur menuliskan mazmur ini. Kemungkinan yang pertama, ketika Raja Daud lari dari Saul. Karena Daud ingin dibunuh oleh Saul. Yang kedua, karena pemberontakan Daud kepada Absalom. Yang ketiga, kemungkinan karena adanya peperangan antara suku Yehuda dan suku-suku Israel pada saat itu. Tentu dari ketiga kemungkinan ini, kehidupan Raja Daud dalam situasi yang berbahaya, dalam situasi yang sulit, dan pergumulan ini memiliki jangka waktu yang panjang, bukan yang singkat. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan hati, perasaan kegentaran dan kecemasan dan ketakutan Daud kalau Daud tidak menjadikan Tuhan menjadi terang dan keselamatan Daud, bahkan gunung batu Daud. Pasti dia akan dibayang-bayangi dengan ketakutan dan kecemasan. Bahkan Daud menyaksikan dalam mazmur ini, semua lawan-lawan Daud tergelincir karena Daud percaya Tuhan sendiri yang bertindak atas kehidupan Daud pada saat itu. Sehingga Daud merasakan, menyaksikan kalau dia akan tetap setia tinggal di dalam rumah Tuhan. Untuk apa Daud tinggal dalam rumah Tuhan? Dia mau katakan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan seperti tema kita pada saat ini. Dia tinggal, dia diam dalam rumah Tuhan, menyaksikan segala kemurahan Tuhan. Tentu Daud merasakan hidup yang dia alami itu, pertolongan yang dia alami itu, semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat, hebat, dan gagah dia semata. Tetapi ada kemurahan Tuhan yang menyelamatkan dia, yang menghantarkan dia untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan di dalam rumah Tuhan, Daud merasakan pertolongan, perlindungan, dan keselamatan yang sungguh luar biasa. Bahkan Daud juga menyaksikan, dia diam dalam rumah Tuhan, memberikan persembahan, menaikkan sorak-sorai, dan memuji-muji nama Tuhan. Itu adalah bentuk rasa syukur Raja Daud ketika kemurahan Tuhan dia nikmati, ketika kemurahan dan anugerah Tuhan dia rasakan, ketika pertolongan Tuhan dia rasakan, dia alami. Daud bersaksi dalam mazmur ini. Dia bernyanyi dalam mazmur yang kita baca saat ini. Bagaimana Tuhan menjadi terang dan keselamatannya. Tuhan menjadi gunung batunya. Sehingga tidak ada lagi kegentaran dan ketakutan dalam kehidupan Daud. Semua musuhnya akan tergelincir. Karena Tuhan bekerja dan bertindak dalam kehidupan Raja Daud. Apa yang boleh kita renungkan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, kita harus mengimani orang percaya itu punya terang, punya keselamatan, dan punya gunung batu. Sehingga ketika kita mengimani kita punya terang, kita punya keselamatan, kita punya gunung batu, tidak ada lagi kegentaran, ketakutan dalam menghadapi pergumulan dan situasi yang sedang kita alami.
Siapa terang kita? Siapa keselamatan kita? Siapa gunung batu kita? Siapa benteng keselamatan kita? Tentu Tuhan Yesus. Ketika Kristus menjadi benteng, ketika Kristus menjadi terang dan keselamatan kita, tidak perlu ada yang kita takuti dan kita gentarkan dalam hidup ini. Karena seperti yang disaksikan, yang disampaikan oleh pemazmur Raja Daud. Dalam situasi yang sulit dia bisa bertahan. Dalam situasi yang sulit dia bisa dilindungi Tuhan. Dijaga dan dipelihara Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan. Poin yang kedua, datanglah ke rumah Tuhan. Untuk apa kita datang ke rumah Tuhan? Tentu ketika kita datang diam dalam rumah Tuhan, kita dapat menyaksikan segala berkat, kita dapat menyaksikan segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada. Tuhan mengantarkan kita sampai detik ini bukan karena kuat, hebat, dan gagah kita. Tetapi kemurahan Tuhanlah yang menghantarkan kita. Dan itu yang mau kita saksikan. Itu yang mau kita lihat, bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan untuk membuat kita seperti ini adanya. Datanglah ke rumah Tuhan. Beribadah, berdoa, menyanyikan lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan orang-orang percaya. Di sana kita bisa menyaksikan segala kemurahan Tuhan. Poin yang ketiga. Ketika kita merasakan kemurahan Tuhan, apa yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan? Tentu segala potensi dalam hidup kita. Segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mulut kita bisa memuji Tuhan. Mulut kita bisa bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita boleh bersosial, mempraktikkan praktek kehidupan orang-orang yang merasakan kemurahan Tuhan, kita bisa menjadi berkat. Kita tidak bangga, bahagia untuk diri kita sendiri saja. Tetapi kehadiran kita juga boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang akan melihat kalau diri kita adalah pribadi yang merasakan kemurahan Tuhan. Dan kita kembali menyaksikannya kepada banyak orang. Kalau kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang dilindungi Tuhan dan dijaga Tuhan. Sehingga kita saksikan kalau kita orang yang diberkati. Sehingga orang banyak yang percaya kepada Tuhan. Orang yang banyak beribadah kepada Tuhan. Orang yang rindu bersekutu kepada Tuhan. Kiranya kehidupan kita, segala kemurahan Tuhan yang kita rasakan, boleh kita saksikan. Kita percaya kita punya terang keselamatan dan benteng yang kuat, kokoh, yaitu Kristus yang menjadi iman percaya kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menyaksikan kemurahan Tuhan. Biarlah kami rindu diam dalam rumah Tuhan. Beribadah, memuji, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.